Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai kolaborasi GitHub dan software testing, di mana di sini saya Siti Rahma sebagai developer. Nah, di sini saya mengembangkan perangkat lunak yang membutuhkan kolaborasi tim yang solid dan pengujian perangkat lunak menyeluruh untuk menghasilkan aplikasi yang fungsional dan andal. Nah, pada platform GitHub ini kami mendukung kolaborasi tim melalui fitur repository. Ini repositorinya yang bernama pengujian aplikasi kasir. Selanjutnya isu tracking. Nah, di bagian pengujian juga terdapat branch. Selanjutnya ada pull request-nya juga. Nah, sementara itu pengujian perangkat lunak ini menggunakan white box testing, black box testing, dan gray box testing. Nah, kami juga telah mengembangkan aplikasi kasir berbasis web menggunakan PHP natif dengan fitur autentikasi pengguna, manajemen produk, dan pencatatan transaksi. Nah, proses ini dilakukan dengan pendekatan pengujian yang tadi disebutkan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada proses kolaborasi penggunaan GitHub-nya yang mencakup fitur utama, di mana di sini terdapat isu. Nah, isunya ini sudah selesai, maka kami sudah melakukan close-nya. Nah, di bagian isu ini digunakan untuk mencatat masalah bug atau permintaan fitur baru selama pengembangan. Nah, setiap masalah yang ditemukan selama pengujian didokumentasikan di sini untuk diskusi grup. Nah, di sini ada dari bagian white box. Nah, di mana di sini tidak ada pembatasan jumlah password untuk proses registrasi admin. Nah, di sini Hoirunisa tidak ada batas jumlah password untuk proses register admin. Nah, di sini saya sebagai pengembang eh, membalasnya dengan baik, akan saya perbaiki. Selanjutnya, karena sudah saya perbaiki, nah setelah selesai saya melakukan percakapan kembali, yaitu sudah saya perbaiki, silahkan dicek kembali. Nah, oke, dan sini sudah done karena sudah sesuai dengan permintaan bug yang harus diperbaiki. Ini semua keseluruhan ini dari gray box-nya dan ini ada dari white box-nya. Nah, dari bagian gray-nya itu penambahan fitur, yaitu dalam model regression testing harus menambahkan fitur baru yang yaitu fitur metode pembayaran, fitur cek struk, fitur diskon, dan fitur kategori. Nah, selanjutnya masuk ke branch. Nah, di bagian branch ini, yaitu di mana branch dibuat untuk setiap perbaikan. Nah, di sini perbaikan untuk bagian white box-nya sudah saya buat perbaikan bug dari white box. Nah, di sini juga ada gray box testing feature untuk menambahkan fitur baru. Nah, selanjutnya ke pull request, di mana di bagian pull request ini, setelah pekerjaan di branch selesai, nah, request dibuat untuk mereview dan menggabungkan kode ke branch utama. Nah, pull request memungkinkan diskusi teknis dan memastikan kualitas perubahan sebelum diimplementasikan. Nah, di sini sudah pull request. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang white book testing yang dimana saya sedang melakukan pengujian. Sudah saya cantumkan di sini hasil pengujiannya. Yang pertama, saya melakukan pengujian ini berfokus pada 3 file utama, yaitu login.php, tambah produk.php, dan proses transaksi.php. Lalu saya melakukan 7 pengujian. Yang pertama, dash checking, di mana dash checking ini tuh teknik yang dilakukan untuk meninjau logika dan alur dari sebuah program atau algoritma tanpa menjalankannya secara langsung di komputer. Eh, Dilakukan dengan cara menelusuri kode program atau algoritma baris demi baris secara manual. Tujuannya untuk memastikan bahwa logika program berjalan sesuai harapan dan tidak terdapat kesalahan.
seperti kesalahan logika atau logika error, kesalahan alur kontrol, atau kesalahan dalam penggunaan variabel. Nah, yang pertama di sini ada login.php, pemeriksaan manual oleh programmer terhadap logika dan nilai variabel. Lalu ada tambah produk.php, variabel utama langsung di Oh ya, di sini ada perbaikan ya, ada komentar seperti komentar yaitu variabel utama langsung dideklarasikan dan digunakan tanpa kompleksitas tinggi dan tidak ada manipulasi atau kalkulasi kompleks. Validasi dilakukan oleh eksplisit, mudah ditelusuri. Lalu yang kedua yaitu kode walkthrough, yang dimana adalah proses peninjauan kode sumber secara informal dan sistematis oleh sekelompok orang untuk menemukan kesalahan, meningkatkan kualitas, dan memastikan bahwa kode sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Di sini ada bagian proses transaksi.php, yang dimana hasilnya itu bahwa pemeriksaan struktur logika dalam program secara kolektif untuk menemukan error, yaitu setiap alur mulai dari input, form, validasi, eksekusi database, output terstruktur dengan jelas. Tidak ada logika yang membingungkan atau jalur kode yang tidak bisa dijangkau. Lalu developer bisa dengan mudah menjelaskan maksud setiap blok kode jika dilakukan review bersama tim. Mungkin cukup bisa dipahami ya untuk logika kodenya. Lalu yang ketiga ada formal inspection, di mana formal inspection ini adalah proses peninjauan kode atau dokumen perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan tujuan utama menemukan dan memperbaiki kesalahan sejak dini dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Di sini ada db.php, yaitu input username dan password langsung digunakan. Lalu ada tampilan login. Di bagian login tidak ada pembatasan panjang karakter atau karakter ilegal. Nah, setelah yang saya lakukan pada whitebox testing, bahwa passwordnya ini tuh intinya bisa tanpa ada minimal password gitu. Kan biasanya kalau password biasanya harus ada minimal password sekian atau harus ada karakter khusus. Sedangkan ini tidak adanya pembatasan panjang karakter atau karakter ilegal. Lalu ada tampilan tambah produk. Di bagian tambah produk langsung dikonversi tanpa cek apakah input itu benar-benar angka dari si user. Nah, di mana yang hasil yang saya temukan bahwa di sini di stoknya yang seharusnya berisi angka dapat diisi oleh variabel huruf biasa gitu. Di sini ada huruf E yang bisa diisikan ke dalam stok, yang dimana tidak mungkin bahwa stok ada berupa sebuah variabel huruf biasa gitu. Harusnya kan angka. Lalu yang keempat ada control flow testing, yaitu menguji seluruh jalur keputusan if, else, switch, dan memastikan jalur dieksekusi dengan benar. Ini ada bagian if, else, dan switch-nya. Pengujian dilakukan terhadap semua kondisi tersebut dengan input yang sesuai, bahwa ini tuh udah sesuai gitu ya, udah sesuai ada if, else, switch-nya. Lalu yang kelima ada data flow testing. Di sini ada data flow testing itu sebenarnya seperti aliran data yang ada pada software tersebut gitu. Lalu, nah di sini ada komponennya itu ada create admin, yang dimana create admin dan login itu create kita bisa membuat username dan password baru. Lalu di login kita bisa menambahkan username dan password yang telah kita buat di create admin. Seperti di sini ada penggunaannya bahwa create admin bisa di login bisa langsung bisa ke dashboard. Lalu yang ketiga ada dashboard. Nah, di sini ada definisinya, ada daftar produk, transaksi produk, riwayat transaksi, tambah produk, dan logout. Lalu penggunaannya, nah di dashboard ini tuh fiturnya, di dalam dashboard ini ada fitur daftar produk, transaksi produk, riwayat transaksi, tambah produk, dan logout. Di mana admin dapat memilih fungsi daftar produk, transaksi produk, riwayat transaksi, tambah produk, dan logout. Lalu ada daftar produk yang isinya menampilkan daftar semua produk. Lalu ada transaksi produk yang isinya bisa melakukan transaksi produk. Lalu ada riwayat transaksi, di mana menampilkan daftar riwayat transaksi. Lalu ada tambah produk, isinya menambahkan produk baru ke daftar produk. Lalu ada logout atau keluar dari dashboard. Di sini ada data flow-nya.
Dimana di sini adalah aliran datanya gitu ya. Jadi ketika memulai setelah registrasi kita melakukan login, lalu setelah login cek apakah username dan passwordnya sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar bisa langsung ke dashboard. Jikalau belum terdaftar maka tampilannya akan error atau harus balik lagi ke eh, registrasi untuk melakukan login gitu. Nah, di dashboard ini tuh ada beberapa fitur yaitu daftar produk, transaksi produk, riwayat transaksi, juga tambah produk. Lalu ada fitur logout, di mana ini untuk keluar gitu ya, keluar dari akunnya. Lalu yang keenam ada basic page testing, di mana basic page testing ini tuh untuk mengidentifikasi semua jalur eksekusi yang mungkin dijalankan dalam suatu program. Contohnya dalam fungsi tambah produk. Di sini ada proses perhitungan menggunakan rumus cyclomatic complexity, di mana rumusnya itu VG sama dengan E kurangi 6 ditambah 2P. Nah, N-nya ini itu adalah ada 6 gitu ya, di mana ada start, form submit, input valid, simpan ke database, tampilkan error, dan end. Lalu E-nya ada 7, yaitu start, form submit, input valid, input valid ini simpan ke database, lalu input validnya ada tampilan error. Simpan ke database, lalu end, lalu tampilkan error dan form submit. P-nya ada 1 karena hanya ada satu fungsi logika yang terhubung penuh atau tidak terpisah. Nah, jadi maka hasilnya itu adalah 3. 3 artinya ini tuh adalah 3 jalur independen logika yang perlu diuji. Yang pertama, form tidak disubmit atau langsung keluar, lalu form disubmit, input valid, simpan. Lalu form disubmit, input tidak valid, lalu tampilkan error. Yang ketujuh ada loop testing, di mana tidak ada struktur loop atau perulangan di login.php. Pengujian ini tidak relevan, bukan berarti error, tapi teknik ini tidak ditetapkan karena tidak ada loop. Jadi di login.php itu tidak ada pengulangan gitu. Alasannya tidak mengandung struktur loop atau perulangan. Hanya berisi logika condition. Lalu, ini untuk tampilan proses transaksi.php. Nah, ini tuh lulus loop testing ya. Lalu ini menggunakan loop for each untuk memproses setiap produk yang dibeli, di mana setiap interasi mempengaruhi penggunaan stok produk, pencatatan transaksi ke sistem. Lalu yang telah diujinya, hasilnya 0 produk, di mana loop dilewati tanpa error, satu produk loop berjalan 1 kali dengan hasil benar, dan lebih dari 1 produk, semua produk diproses sesuai jumlahnya. Tidak ditemukan infinite loop data korup atau error logika. Lalu, jadi di file tambah produk.php ini tuh lulus loop testing. Nah, setelah ini kan ada bug ya yang ditemukan di login di bagian login. Terus saya membuat isu di sini. Saya menambahkan isu untuk diperbaiki oleh developer. Di mana isunya itu sudah diperbaiki ya. Yang pertama, tidak ada pembatasan karakter untuk penambahan stok seperti yang telah dibahas sebelumnya. Saya mengajukan isu ini, lalu telah diperbaiki oleh developer yaitu Rahma. Lalu saya cek kembali. Juga saya menambahkan isu tentang tidak adanya pembatasan jumlah password untuk proses registrasi admin. Nah, ini saya sudah diperbaiki juga, lalu sudah saya cek kembali. Dan ini hasilnya ya, hasilnya bisa dilihat di branch. Nah, di sini. Di sini adalah bagian branch untuk perbaikan bug dari requestan dari whitebox gitu ya, dari bug yang ditemukan oleh whitebox. Nah, ini hasil perbaikannya. Sudah saya catat. Sudah saya testing kembali gitu ya. Nah, hasil yang passwordnya ini tuh tidak ada pembatasan. Sekarang menggunakan pembatasan minimal 10 karakter ya. Juga, nah ini tuh untuk meningkatkan keamanan sistem login. Nah, untuk tambah produk juga yang asalnya bisa diisi oleh variabel huruf atau E, sekarang hanya bisa diisi oleh angka.
hanya bisa diisi oleh angka gitu ya. Nah, lalu setelah semuanya selesai, saya menggabungkan branch yang tadi, branch yang whitebox testing, branch yang whitebox testing ke dalam pull request, di mana agar si branch yang sudah diperbaiki sebelumnya itu kembali bergabung atau menyatu eh, dengan mainnya gitu. Jadi branch utama. Nah, ini adalah perbaikan bug dari whitebox testing. Ini sudah saya merge dengan main, sudah saya merge dan commit dengan main, di mana si perbaikannya ini tuh file-file perbaikannya juga dan eh, dan laporan perbaikannya sudah tergabung dalam main. Jadi bisa dilihat di sini bahwa perbaikannya itu sudah bisa dibuka di sini gitu di folder utamanya. Nah, di sini sudah ada perbaikan.md, sudah tercantum di folder utamanya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang whitebox testing. Dilanjutkan dengan saya yang melakukan pengujian black box testing. Jadi sebelumnya, black box testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau kode programnya. Dalam pengujian ini, tester berinteraksi dengan aplikasi seperti pengguna akhir, hanya memperhatikan input dan output yang dihasilkan, tanpa mengetahui bagaimana aplikasi tersebut bekerja secara internal. Di sini saya menggunakan 6 model, ada equivalent partitioning, uji data valid dan tidak valid dalam kelas equivalent. Ada boundary value analysis, uji nilai batas, minimal, maksimal, atau nol dari input. Ada robustness testing, uji input ekstrim, panjang, karakter aneh, dan input kosong. Ada decision table testing, uji kombinasi logika yang menghasilkan keputusan. Behavior testing, uji alur penggunaan berdasarkan interaksi pengguna. Dan yang terakhir ada sampel testing, uji beberapa nilai representatif dalam satu kelas input. Yang pertama, equivalent partitioning. Di sini ada pengujian login. Yang pertama, username dan password valid, maka outputnya berhasil login ke dashboard. Dan ketika username salah dan passwordnya benar, maka outputnya akan gagal login dan muncul pesan error. Lalu ada input barang. Ketika nama produk, harga, dan stoknya lengkap, maka barang atau produk akan berhasil disimpan. Ada transaksi. Ketika uang bayar dan total belanjanya benar dan pas, maka transaksi berhasil dan tidak ada kembalian. Dan ketika uang bayarnya lebih dari total belanja, maka akan ada kembalian yang ditampilkan. Untuk tambah kategori, ketika nama kategori valid, maka kategori akan berhasil disimpan. Dan sebaliknya, ketika kategorinya kosong, maka tidak valid karena di sini kategori tidak boleh kosong. Ada juga di sini diskon, yang dimana diskon valid, maka diskon akan diterapkan ke total belanja. Dan begitu pun sebaliknya, ketika nominal diskonnya tidak sesuai inputnya, maka validnya akan gagal. Lalu di sini ada input boundary value analysis, yang dimana saya melakukan pengujian dari input barang sampai diskon juga. Yang pertama ada input barang. Ketika kita memasukkan input di harga memakai negatif 1, maka validasinya akan gagal karena harga tidak boleh negatif. Yang kedua ada tambah produk, di mana jumlah produk ini
di batas bawah, maka barang ditambahkan ke keranjang. Dan di sini juga sebaliknya, ketika jumlah melebihi stok maksimum, sama dengan stok maksimum, maka barang juga akan valid atau akan ditambahkan. Dari transaksi, ketika uang bayarnya kurang dari total belanjaan, maka akan gagal transaksi dan akan ada eh, pesan error di mana uangnya kurang. Dan untuk diskon, ketika diskonnya 0%, maka tidak ada potongan atau totalnya tetap. Dan di sini juga sebaliknya, ketika 100%, maka total belanja menjadi 0. Dan ketika memasukkan input negatif 1%, maka akan gagal karena diskon tidak boleh negatif. Dan yang ketiga ada robustness testing, yang dimana di sini juga ada login sampai diskon juga. Tetapi dari login ini, ketika username-nya kosong, maka validnya tidak valid karena username tidak boleh kosong. Dan input produk, ketika nama produknya lebih dari 255 karakter, maka valid karena tidak ada batasan. Panjang nama melebihi batas itu bisa. Dan ketika input barang, ketika harga diinputkan dengan huruf, maka akan gagal karena dari harga itu harus dimasukkan angka. Dan transaksi juga, ketika uang bayarnya dimasukkan dengan karakter aneh atau bukan angka, maka akan gagal karena tidak sesuai dengan format. Dan diskon juga ini tidak boleh huruf, akan gagal, tidak akan valid. Lalu ada decision table testing, yang dimana di sini ketika tambah keranjang, barangnya tersedia dan stoknya cukup, maka produk berhasil ditambahkan. Dan diskon, total belanjanya sama, total belanjanya dan diskonnya valid, maka total belanja dikurangi diskon. Lalu di sini juga masih pengujian diskon ya. Dan ketika diskon tidak diinput, maka transaksi diproses tanpa potongan dan itu tetap valid. Di sini ada behavior testing, dilakukan pengujian transaksi ketika user memilih barang dan input jumlah lalu klik bayar, maka outputnya transaksi berhasil dan total ditampilkan. Ada cetak struk, yang dimana setelah klik bayar, maka akan klik cetak struk dan struk transaksi akan muncul. Dan logoutnya, ketika klik tombol logout, maka sistem logout dan akan kembali ke halaman login. Di sini ada sampel testing, yang dimana ketika input barang, nama memakai angka, maka semua diterima sebagai input yang valid. Dan di sini juga ketika harga 0, maka akan valid karena harga boleh 0. Dan di sini stoknya juga 0, maka akan valid. Nah, dari kesimpulan yang sudah saya uji, maka fitur berjalan sesuai harapan. Seluruh fitur utama aplikasi seperti login, input barang, transaksi, diskon, dan cetak struk berhasil diuji dan berjalan dengan baik, sesuai dengan skenario input yang diberikan. Dan validasi input bekerja dengan baik. Pengujian menggunakan equivalent partitioning, boundary value analysis, robustness testing menunjukkan bahwa aplikasi mampu menangani input valid maupun tidak valid secara tepat dengan pesan kesalahan yang jelas. Lalu ada logika keputusan diuji secara lengkap. Melalui decision table testing, semua kombinasi kondisi yang mungkin terjadi dalam proses diskon dan penambahan keranjang telah diuji dalam aplikasi menunjukkan perilaku yang benar. Lalu ada skenario pengguna berhasil dijalankan. Behavior testing membuktikan bahwa alur penggunaan dari perspektif pengguna akhir, mulai dari memilih produk hingga logout, berjalan mulus tanpa kendala.
Dan yang terakhir ada input umum terverifikasi dengan baik. Pengujian sampel testing memastikan bahwa data-data umum dan kombinasi variasi nama, harga, serta stok diterima dengan baik oleh sistem. Maka aplikasi kasir ini telah melewati semua pengujian fungsional dengan metode black box testing. Sistem terbukti stabil terhadap berbagai jenis input dan dapat diandalkan untuk operasional pengguna sehari-hari. Baik, di sini yang terakhir adalah pengujian dengan model gray box testing. Dalam gray box testing yaitu ada 5 tahap pengujian, yaitu yang pertama 1 orthogonal array testing. Orthogonal array testing atau OAT adalah teknik pengujian perangkat lunak yang menggunakan array ortogonal untuk membuat kasus uji. Pengujian ini adalah pendekatan pengujian statistik yang sangat berguna ketika sistem yang akan diuji memiliki input data yang besar. Nah, pengujian ini membantu memaksimalkan cakupan pengujian dengan memasangkan dan menggabungkan input serta menguji sistem. Bisa kita lihat di sini, dalam pengujian ini saya memilih beberapa fitur saja, yaitu ada fitur login, kemudian ada fitur tambah produk, ada fitur transaksi, di mana fitur login ini adalah beberapa kombinasi, beberapa gabungan antara input serta menggabungkan semua input lalu diuji bagaimana nanti output yang keluarnya. Di sini bisa kita lihat dalam fitur login ada beberapa input yang berbeda-beda. Nah, dalam input yang berbeda-beda ini setelah diuji dan hasil yang diharapkannya yaitu ada yang berhasil, ada yang error dan masih banyak lagi. Kemudian, yang kedua adalah fitur tambah produk. Fitur tambah produk ini juga sama dengan fitur login, di mana di sini adalah menggabungkan input-input yang nantinya akan diuji oleh sistem dan apa yang hasil yang diharapkannya, yaitu ada yang berhasil dan juga ada yang error. Kemudian yang ketiga adalah fitur transaksi baru, di mana fitur transaksi baru ini menggabungkan input antara produk, jumlah, metode pembayaran, uang tunai, kemudian diuji dan hasil yang diharapkannya seperti apa. Bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah input-input yang dimasukkan ke dalam aplikasi web kasir tersebut dan ini adalah tampilan-tampilan outputnya. Yang kedua adalah matrix testing, di mana matrix testing ini adalah pengujian perangkat lunak yang menggunakan matriks untuk memetakan hubungan antara berbagai komponen sistem dan test case. Nah, dalam matrix testing ini diambil satu contoh saja, misal yaitu tabel matriks dengan tambah produk. Nah, dalam tambah produk ini dia mempunyai parameter, di mana parameternya adalah nama produk, harga, stok, kategori, dan diskon. Lalu, kondisinya yaitu mengkombinasikan dari semua parameter di atas. Nah, jadi setelah dikombinasikan antara harga, stok, kategori, diskon, nama produk, lalu kita klik simpan dalam tambah produk, maka hasilnya akan seperti apa, begitu. Kemudian yang ketiga adalah regression testing ini. Pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kode seperti perbaikan bug atau penambahan fitur tidak menimbulkan efek samping atau error pada fungsi-fungsi lainnya. Nah, kan kemarin tuh dalam gray box setelah diuji yang kemarin tidak ada fitur diskon, tidak ada fitur kategori, tidak ada fitur metode pembayaran, dan tidak ada fitur cetak struk. Kemudian saya melakukan isu terhadap developer bahwa setelah dicek tidak ada fitur yang tadi disebutkan. Di sini dituliskan dalam model regression testing harus menambahkan fitur baru, yaitu fitur metode pembayaran. Terus fitur baru
yaitu fitur cetak struk. Yang ketiga adalah fitur diskon. Yang keempat adalah fitur kategori. Nah, setelah saya laporkan, kemudian developer juga sudah memperbaiki semuanya. Setelah memperbaiki semuanya, kemudian saya cek lagi dan saya running kembali. Ternyata hasil yang diharapkan yaitu sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan gitu. Tidak ada bug ataupun tidak ada gangguan apa-apa. Kode yang awal pun tidak terganggu. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi sudah aman-aman saja ketika sudah menambahkan fitur baru. Nah, yaitu yang keempat yaitu masih sama regression testing. Di sini adalah hasil dari penambahan fitur-fitur baru. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada ada cetak struk di mana cetak struk ini adalah bukti pembelian dari pelanggan. Kemudian di sini ada stok, di sini ada stok, terus kategori ada, terus diskon juga ada. Di sini metode pembayaran juga ada. Nah, terus yang terakhir ada pattern testing, di mana pattern testing ini ada pengujian fungsionalitas dasar, di mana fungsionalitas dasar ini adalah salah satunya tambah produk, lakukan transaksi, edit dan hapus produk, lalu cetak struk. Nah, pengujian ini sudah dilakukan, ternyata hasilnya berhasil ya, tidak ada gagal. Kemudian pengujian batasan dan skenario tidak terduga. Nama produk yang panjang atau singkat, input salah format, misalkan diskon huruf. Nah, diskon huruf itu kan memang tidak bisa ya, tidak bisa dimasukkan. Nah, diskon itu harus berbentuk angka. Terus duplikasi produk. Duplikasi produk, kalau misalkan kita memasukkan lagi produk yang sama, maka sistem akan menghasilkan output error. Karena produk yang dimasukkan telah ada di daftar produk. Terus transaksi tanpa produk. Terus yang ketiga ada pengujian performa dan stabilitas. Di sini ada tambah banyak data, transaksi cepat berulang, kemudian ada respon pencairan, cetak struk berturut-turut, uji lintas browser atau perangkat. Yang terakhir ada pengujian kegunaan dan UX, di mana pengujian penggunaan ini adalah uji kemudahan navigasi, uji keterbacaan info, dan minta umpan balik pengguna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai testing Greybook yang telah saya uji dari aplikasi kasir yang telah kami buat. Dari keseluruhan yang telah rekan-rekan saya paparkan, mulai dari greybook testing, whitebook testing, dan blackbook testing. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.